Sebelum kita memulai, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibrahim, kemana Ibrahim? Hadir. Ridho, hadir Ridho? Hadir. Gimana kabarnya, sudah sehat? Baik. Eljopan? Hadir. Gracia? Hadir. Hafiz? Hadir. Jihan? Hadir. Putri Najwa? Hadir. Ribda? Hadir. Sudah sehat, Nak? Rizky Aditya? Serin? Hadir. Yang tidak hadir, teman kalian Ibrahim, kita doakan bersama-sama semoga Ananda Ibrahim cepat sehat dan bisa kembali belajar bersama kita di ruang kelas ini. Nah, tadi pagi yang duluan sampai di sekolah siapa? Ilham, ayo pimpin doanya, Nak. Kita berdoa bersama ya. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kita perintah masing-masing. Berdoa mulai. Ya Tuhan, sekarang kami ingin belajar. Berilah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Amin. Terima kasih Ananda Ilham. Baik, biar kita lebih semangat memulai pembelajaran kita mulai dengan salam PPK. Siapa yang mimpin? Silakan Jepang, dari situ Nak, boleh? Dari depan, ayo silakan. Sama-sama ya, biar semangat. Mari teman-teman kita salam PPK dari kita dimulai. 1, 2, 3. Salam PPK. Cerdas, berakal, menyenangkan, luar biasa, mantap. Tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya untuk menunjukkan rasa semangat kita, cinta tanah air kita seperti biasa juga menyanyikan lagu nasional. Siapa yang mimpin? Alia, ayo silakan Nak. Mau lagu apa kita pada pagi hari ini? Garuda Pancasila. Alia siap? Silakan. Sama-sama semangat. Ayo biar semangat kita berdiri ya. Teman-teman, mari kita mulai Garuda Pancasila. Hitungan keempat. Dimulai. Dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Seperti biasa juga kita mengadakan kegiatan literasi. Ibu minta tolong Ananda Pirsa bisa Nak dibagikan buku kita dari bacanya. Ibu beri waktu 5 menit ya, seperti biasa. Silakan dibaca bukunya bersama dengan temannya. Nanti mendengar cerita apa yang kalian dapatkan di pagi hari ini. Silakan yang sudah dapat bukunya dibaca. Dapat cerita
Baca tentang merokok. Bahaya merokok. Apa bahayanya? Bahaya merokok karena ada terkandung kafein beracun. Ya. dalam merokok. Oke. Boleh nggak kita merokok? Tidak. Nah, ingat ya, tidak baik untuk kesehatan. Ibu tanya lagi, ayo Putri, baca apa Putri? Apa? Mari menabung. Apa yang kamu dapat dari yang kamu baca? Menabung untuk menghemat uang. Kemudian ayo, kalau menabung biar apa lagi? Ini tidak boros. Untuk masa susah, kata temannya jawaban, benar nggak? Hah? Biar apa? Biar kita belajar hidup hemat. Ya. Kemudian ibu tanya lagi, si Rizky, baca apa nak? Ini sang pemimpin. Kiki sang pemimpin. Apa cerita yang kamu dapatkan? Tentang yang suka menolong temannya Kiki yang suka menolong temannya, kemudian walaupun direndahkan direndahkan oleh teman-temannya. Kemudian dan dia sebagai dia ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Nah, baik, dari cerita yang kalian sudah baca, dapat beberapa pengalaman ya. Tadi bahayanya merokok, bagaimana ajakan untuk menabung. Sekarang ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, ya. Bisa dilihat di layar, kita hari ini sudah memasuki di tema 7, subtema 3. Ya, tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 3-nya ayo memimpin. Hari ini kita masuk pada pembelajaran pertama. Dan pada pembelajaran pertama ini berkaitan dengan muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Ibu tanya dulu, berkaitan dengan subtema kita, ayo memimpin. Kita di sekolah, siapa yang memimpin? Salah. Kalau di daerah kita, di Kabupaten Barito Selatan dipimpin oleh siapa? Bupati. Kalau di kecamatan, siapa yang memimpin, nak? Camat. Kalau di lingkungan rumah, biasanya ada? RT. Biasanya dipimpin oleh? Ketua RT. Nah, kalau kita di dalam kelas dipimpin oleh siapa? Kalian? Ketua kelas. Biasanya ketua kelas dipilih secara apa? Musyawarah. Baik. Sekarang ibu tanya, siapa yang mau jadi pemimpin? Siapa yang mau jadi pemimpin? Semua mau jadi pemimpin? Kalau mau jadi pemimpin, harus punya apa dulu? Harus memiliki sikap apa dulu? Percaya diri. Apalagi? Jujur. Apa? Bertanggung jawab. Apa nak? Berani. Tidak malas. Iya. Pintar anak-anak ibu semuanya. Kalau mau jadi seorang pemimpin, harus punya sikap-sikap. Ya, seperti tadi dibilang percaya diri, berani, tidak malas, ya, bertanggung jawab. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kepemimpinan, sikap yang dimiliki oleh pemimpin. Sekarang bisa kamu lihat tujuan pembelajaran kita. Setelah mengamati teks bacaan, nanti kalian akan ibu bagikan teks bacaan semut dan belalang. Nah, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan teliti. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu termasuk tadi yang kalian sebutkan, itu diantaranya, ya. Kemudian setelah mengamati video, ya, tentang pesan dalam pidato kepemimpinan, siswa dapat membuat rancangan teks pidato dengan percaya diri. Nah, ini materi pokok, bisa kamu lihat. Materi pokok kita yang pertama, sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, pesan dalam pidato kepemimpinan. Apa yang akan kita lakukan hari ini di ruang kelas? Kamu bisa lihat. Yang pertama, nanti secara berkelompok, ya, kalian mengamati gambar dan membaca teks bacaan tentang semut dan belalang dengan teliti. Karena kita pada masa pandemi COVID, ya, kita tidak bisa berkelompoknya secara banyak. Nanti ibu mintanya kalian
berkelompoknya bersama dengan teman di sebelahnya saja, ya. Kemudian yang kedua, secara berkelompok juga menyimak tayangan video dan membaca teks pidato yang ada pada buku siswa kalian. Kemudian mencoba membuat rancangan teks pidato. Baik, Ibu minta tolong Ananda Adit bisa dibagikan dulu buku siswanya. Yang sudah punya silakan dikeluarkan juga bukunya. Bagi dulu nak. Siap belajar? Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kabarnya hari ini bagaimana? Sehat. Semangat. Luar biasa. Iya. Baik, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, ya. Hari ini Ibu akan membagikan lembar, ya. Di sini ada teks bacaan tentang semut dan belalang, ya. Tugas kalian pertama yang kalian lakukan pertama kali seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalian akan mengamati dan membaca teks semut dan belalang, ya. Silakan. Ibu beri waktu untuk membaca teks semut dan belalang 10 menit. Silakan. Bagaimana? Selesai membacanya? Selesai? Sekarang coba mau dengar ceritanya dulu. Tadi yang dibaca apa judulnya? Semut dan belalang. Menceritakan apa dia? Ceritanya apa? Tentang semut dan belalang. Kemudian semut yang bekerja keras untuk mengumpulkan makanan di musim dingin. Untuk apa? Biar apa? Untuk tidak kelaparan saat musim dingin. Biar tidak kelaparan di musim dingin. Kemudian apa lagi ceritanya? Hah? Mereka bertemu dengan belalang. Siapa yang bertemu? Semut. Ya, semut bertemu dengan belalang. Kemudian belalang menyapa barisan semut. Apa bilang belalangnya? Kenapa kalian mondar-mandir sejak pagi tadi? Kenapa kalian mondar-mandir sejak pagi tadi? Itu pertanyaan belalang. Kemudian apa lagi ceritanya? Komandan semut menjawab, kami sedang mengumpulkan pekerjaan makanan untuk musim dingin. Iya. Kemudian apa lagi ceritanya nak? Ayo. Belalang pun berkata, Belalang berkata, kenapa? Kenapa mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Sedangkan musim dingin masih lama. Terus semut jawab apa? belalang, seharusnya kamu melakukan hal yang kamu lakukan juga. Oh, jadi semut mengajak belalang ya, artinya tetap melakukan seperti yang dilakukan oleh semut. Kemudian akhir ceritanya apa? Semut ramah bersama memberi makanan, sedangkan belalang menikuk kedinginan dan kelaparan di balik dingin dan redup. Oke, baik. Terima kasih. Artinya ceritanya semut, sekelompok semut ya, barisan semut bekerja mengumpulkan makanan yang tujuannya untuk musim dingin. Sementara belalang santai-santai saja, gitu? Iya, tidak mengumpulkan makanan. Ibu tanya, sikap apa yang ditunjukkan oleh semut? Rajin, bekerja keras, Keroyokan,
bergotong royong, saling membantu, bekerja sama, saling membantu. Ya. Sikap yang ditunjukkan oleh semut ya adalah merupakan dari nilai-nilai yang ada dalam persatuan dan kesatuan. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Kamu dari membaca tadi sudah tahu. Semut tadi bersama sekelompoknya kan? Tidak sendiri kan? tidak, Kenapa? Dia sama-sama mengumpulkan makanan, bekerja sama, bergotong royong. Karena apa? Karena semut tahu kekurangannya. Tahu kekurangannya bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian dia tahu kekurangannya bahwa pada musim dingin dia tidak bisa keluar. Iya, dari sarangnya. Makanya dia berusaha bekerja keras mengumpulkan makanan pada musim panas. Sementara sikap yang ditunjukkan belalang apa? Malas. Ya kan? Nah, akhirnya apa Nak? Dia sombong, dia malas. Apa yang terjadi pada belalang? Kelaparan, kedinginan. Karena harus mencari makanan di musim dingin. Mana yang perlu kita contoh? Semut. Nah, jadi dari cerita tersebut ya, harapan Ibu kamu bisa memahami ya. Kamu bisa memahami bahwa kita hidup perlu yang namanya sikap bekerja sama, gotong royong, bekerja keras, pantang menyerah ya. Jangan jadi pemalas. Ya kan? Seperti yang kalian pahami dari bacaan tadi. Karena kalau malas, kalau sombong seperti belalang, akhirnya ia akan menerima resikonya. Nah, sekarang kamu lihat di LKPD 1, bisa kamu lihat yang Ibu bagikan. Di sana ada beberapa pertanyaan ya. Silakan kalian jawab pertanyaan itu ya. Tuliskan jawabanmu pada diagram yang sudah Ibu sediakan ya, berdasarkan dari teks bacaan semut dan belalang tersebut yang sudah kalian baca ya. Silakan. Jadi kamu tuliskan di sana pada diagramnya apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut. Ayo, silakan Ibu kasih waktu. Ayo, berapa? 5 menit selesai enggak? Enggak. Berapa? 10 menit. Oke, baik. Silakan. Silakan bekerja. Langsung pada LKPD yang sudah Ibu siapkan. Pada LKPD-nya kan? Gak usah di belakang, silakan ya. Di sini saja langsung. Itu nomornya sudah ada. Langsung pada diagramnya ya. Langsung pada diagramnya, gak usah di belakangnya. Nomornya ya. Udahlah 6 ya. Tulisannya yang rapi. Sudah? Sudah? Baik, coba yang pertama, apa yang dilakukan sekelompok semut dan mengapa mereka harus melakukannya? Kelompok siapa yang bersedia? Adit, ayo silakan. mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin, juga agar mereka tidak kelaparan saat musim dingin. Mengumpulkan makanan agar mereka tidak kelaparan pada musim dingin. Coba Ibu tanya yang lainnya, pendapatnya apa? Yang pertama apa Nak? Sama nggak dengan yang dibilang Adit atau ada yang lain? Sama. Jawaban kalian? Sama. Sama? Jawabanmu apa Nak? Coba dibaca. Mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin. Mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin. Ada yang lain?
Ada pendapat yang lain? Ya, berarti yang pertama kita sepakat ya. Apa yang dilakukan semut? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Yang kedua, yo, Putri kenapa nak? Mengangkat tangan enggak? Oh enggak, mengangkat tangan. Apa nak? Pemalas, meremehkan, tidak menghormati para semut. Oh, untuk nomor 2. Ya, nomor 2 pertanyaannya, bagaimana menurutmu sikap belalang? Silakan Putri tadi. Apa nak? Pemalas, meremehkan, tidak menghormati para semut. Pemalas, meremehkan, tidak menghormati semut. Ada lagi pendapat yang lain? Sombong dan pemalas. Apa nak? Sombong. Ada lagi yang lain? Sombong, ya. Sombong dan pemalas. Baik, sikap belalang, sombong dan pemalas. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara semut bekerja? Untuk barisan rapi dan saling bekerja sama membawa makanan untuk persediaan musim dingin. Membentuk barisan rapi dan saling bekerja sama. Ada yang lain? Bekerja dan membawa bulir-bulir makanan ke sarang. Membawa bulir-bulir makanan ke sarang secara berkelompok tadi ya. Ada yang lain? Ya, jadi semut itu caranya bekerja, dia berkelompok. Ya, semut itu bekerjanya dengan cara berkelompok. Kenapa? Karena tadi Ibu ada bilang tadi. Kenapa ya? Kenapa semut berkelompok? Karena dia tahu kekurangannya, tidak bisa membawa bahan makanan yang besar ya. Semut kan kecil. Kecil besar semut? Kecil. Sehingga dia tahu kekurangannya, dia bekerja sama. Nah, kemudian yang keempat, nilai-nilai dari apa yang bisa kamu teladani dari cerita tersebut? Tolong menolong. Bekerja keras. Pantang menyerah. Bekerja sama. Apa nak? Rajin. Persatuan dan kesatuan. Ya. Kita harus ingat ya, harus ingat. Kita hidup dalam kehidupan sehari-hari menerapkan nilai persatuan dan kesatuan. Apa nilai persatuan dan kesatuan? Di antaranya yang disebutkan kalian tadi. Agar tercipta persatuan dan kesatuan, kita hidupnya harus bekerja sama, gotong royong, apalagi tadi tidak sombong, ya kan? Kalau sombong sama teman, kira-kira banyak nggak temannya? Nah, bisa nggak hidup rukun? Enggak. Bisa nggak tercipta persatuan? Kalau sombong? Enggak, ya kan? Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu di antaranya yang kalian sudah sebutkan tadi, ya. Bekerja keras, bekerja sama, pantang menyerah, tidak malas, tidak sombong, rajin. Nah, baik, selanjutnya sebagai seorang pemimpin, supaya bisa menjadi pemimpin seperti semut tadi, dia tahu kekurangannya sehingga dia bekerja bersama-sama. Nah, kalau kamu mau jadi pemimpin, tadi mau nggak jadi pemimpin? Mau. Siapa yang mau jadi pemimpin? Saya. Semua ya mau jadi pemimpin. Hafiz nggak mau? Dikira ibu nggak mau, nggak ngangkat tangan. Semua mau jadi pemimpin? Kalau mau jadi pemimpin harus tahu dulu kelebihan saya apa, kekurangan saya apa. Ayo, sekarang silakan buka LKPD 2-nya. Ayo, ya, buka LKPD 2-nya. Sudah Ibu siapkan. Nah, coba sekarang tuliskan kelebihanku apa, kekuranganku apa. Coba dulu. Belajar refleksi dirinya. Belajar refleksi dirinya, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Ayo. Boleh deh kalau mau diskusi sama temannya sebelah, boleh. Silakan. Apa ya kelebihanku? Apa ya kekuranganku?
Ya, dibahas sama temannya. Boleh didiskusikan. Sebagai seorang pemimpin harus tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Biasanya kalau kelebihan mudah deh, ya kan? Biasanya yang sulit apa? Kekurangan. Iya, biasanya yang sulit menyadari kekurangan kita ya. Yo. Di bawahnya, di kolom bawahnya ada kalau sudah kamu isi kelebihanku dan kekuranganku, apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku. Yo, kalau sudah menuliskan kelebihanku apa, kekuranganku apa, lalu apa yang mau kamu lakukan? Apa yang harus aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Yo, misalnya nih ya, apa ya? Misalnya ibu, misalnya kurang memahami materi bangun ruang, misalnya. Itu kekurangan. Apa yang harus ibu lakukan? Berarti ibu harus rajin-rajin belajar biar bisa memahami pelajaran yang kurang dipahami. Ada yang sudah? Coba ibu minta Ilham, silakan berdiri dah ke depan, bacakan, bawa LKPD-nya. Kita sama-sama mendengarkan ya, sama-sama. Ya, silakan nak. Oke, sebentar. Kelebihanku tadi apa? Mudah bergaul. Terus percaya diri ya? Percaya diri, bilang Ilham. Benar nggak Ilham percaya diri? Benar. Teman-temannya mengakui ya. Kenapa? Kenapa Ilham mengaku dirinya percaya diri? Kalian mengakui nggak? Kenapa yo? Hah? Sering maju ke depan, berani ya? Oke, berarti benar ya Ilham mengakui dirinya percaya diri. Ya, mudah bergaul. Benar? Nah. Lanjut, kekurangannya apa? Pelupa katanya. Pemarah, ceroboh. Benar nggak ya? Benar kata temannya. Iya, ibu merasa waktu pelajaran matematika Ilham cepat berhitungnya, tapi kemarin bilang ibu apa? Tidak teliti. Iya, ceroboh. Terus apa yang kamu lakukan? Ayo. Akan berusaha memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan saya dan saya akan berusaha memperbaiki apa yang menjadi kekurangan saya. Iya. Baik, terima kasih Ananda Ilham. Tepuk tangan dulu untuk Ilham. Sudah mengakui kekurangan dan kelebihannya. Apa yang harus dilakukan? Berarti dari kelebihan yang ada kita maksimalkan. Ya. Kemudian dari kekurangan yang ada, bagaimana meningkatkan dan memperbaikinya. Coba satu lagi ibu minta yang bersedia maju. Siapa yang sudah mangkoknya untuk menyampaikan kelebihan dan kekurangannya? Yang perempuan lagi. Ya. Siapa yang sudah? Putri, ayo silakan nak. Maju. Kita dengarkan sama-sama. Nanti LKPD-nya tetap dikumpul ya semua. Kelebihanku bisa memasak, suka membaca. Suka memasak, suka membaca. Ya. Kekuranganku kurang percaya diri, mudah menyerah, pelupa. Kurang percaya diri, mudah menyerah, pelupa. Terus apa yang dilakukan nak? Memperbaiki kekurangan yang saya punya. Memperbaiki kekurangan yang saya punya. Tepuk tangan untuk teman. Jadi gini, sebagai seorang pemimpin, ya bisa dilihat dulu sebagai seorang pemimpin, sikap yang harus dimiliki pemimpin jujur, mampu bersikap tegas, lihat layarnya di depan, tidak bertanggung jawab, bekerja sama, mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Nah, tadi kenapa ibu tanya kelebihanku apa, kekuranganku apa, ya? Biar kalian tahu
mau jadi seorang pemimpin harus tahu dulu kelebihan yang kita punya apa, kekurangan kita apa. Lalu bagaimana caranya memperbaiki kekurangan kita tersebut. Ya, dan sebagai seorang pemimpin selain berani, percaya diri, bertanggung jawab, juga harus bisa menerima kritik dan saran dari orang lain. Nah, itu salah satu sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin. Ya. Nah, lanjut seperti cerita yang tadi. Kenapa semut bergotong royong? Karena dia tahu kekurangannya, ya kan? Makanya dia bekerja sama, bergotong royong. Gotong royong juga merupakan salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam nilai persatuan dan kesatuan. Ya, jadi gotong royong juga termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ketiga, Kesatuan Indonesia. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya, di sekolah, di kelas, ada nggak yang harus kita lakukan dengan bergotong royong? Di kelas. Bersihkan sekolah. Ya, itu salah satunya ya. Sekarang coba buka lagi LKPD 3-nya. Nah, di sana Ibu ada meminta kalian untuk menuliskan kegiatan yang memerlukan gotong royong beserta alasannya. Ayo, coba sekarang tuliskan, kerjakan LKPD-nya kembali, ya. Kerjakan LKPD-nya kembali. Ya. Kegiatan di sekolah yang bisa menumbuhkan atau membutuhkan gotong royong atau bekerja sama. Kegiatan apa saja? Kemudian tuliskan alasannya. Bisa? Sudah? Sudah, cepat, pintar, habis. Sudah? Sudah. Ada lagi yang sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, mantap. Ibu. Ayo, kalau sudah kita bahas lagi. Baik. Coba sekarang dari bangkunya aja deh. Ibu minta. Coba nanti boleh gantian dulu dengan yang lain. Ada? Siapa? Coba, ayo silakan coba. Yang lain temannya belum angkat tangan. Ayo coba Ibu persilakan. Apa nak? Satu, sebutkan satu nak. Kegiatan gotong royong. Apa? Kelas. Piket kelas. Alasannya? Agar kelas menjadi bersih. Agar kelas menjadi bersih dengan bergotong royong. Ya. Apa nak? Indah. Oke. Apa lagi? Siapa? Membersihkan lingkungan sekolah. Hah? Membersihkan halaman sekolah. Alasannya? Agar halaman sekolah menjadi bersih dan rapi. Agar halaman sekolah menjadi bersih. Ada lagi? Yang perempuannya yo. Ya, bersihkan sekolah sama ya. Ada lagi? Apa nak? Piket kelas, membersihkan sekolah. Ada lagi? Menghias kelas. Menghias kelas. Biar apa? Agar kelas menjadi lebih indah atau cantik. Baik. Intinya ya, dengan kita bergotong royong tadi, biar apa ya? Benar, nggak salah, kalian benar. Biar bersih, biar rapi, biar apa lagi ya? Kalau bergotong royong bersama-sama. Kerjaan cepat selesai. Pintar. Pekerjaan akan lebih cepat selesai dan juga mudah, terasa ringan. Ya kan? Coba kalau Ibu minta tolong yang ngebersihin kelas kita cuma satu orang, Panes misalnya Ibu bilang, kaget Panes. Sanggup nggak Panes? Enggak bilang Panes. Katanya pemimpin nggak boleh mudah menyerah, jangan pantang menyerah. Sanggup dong harusnya. Sanggup nggak? Sanggup Bu, tetapi apa? Tetapi apa kalau bekerja sendiri? Tetapi tidak cepat selesai. Tidak cepat selesai, iya.
Makanya piket kelasnya kita bentuk beberapa orang kan per kelompok, biar tujuannya apa? Bekerja sama, bergotong royong, sehingga pekerjaannya cepat selesai dan terasa ringan, lebih mudah. Nah, sekarang dengan kita kemarin membentuk piket kelas, kita bentuk piket kelas, apa kita bentuk ketua kelas dengan cara apa? Musyawarah. Apa gunanya musyawarah? Gunanya musyawarah apa? Nah, biar ketemu kesepakatan, ya kan? Nah, kesepakatan atau keputusan bersama. Kegiatan yang kita lakukan di sekolah dengan musyawarah, misalnya tadi pembentukan ketua kelas, ya kan? Nah, piket kelas. Nah, sekarang ya, selanjutnya kita perhatikan buku siswamu. Ya, kita lanjut bahasa Indonesia. Sekarang semuanya tutup dulu LKPD-nya, nanti dikumpulkan sekalian dengan LKPD terakhir. Kita simak sama-sama video yang akan Ibu tayangkan. Sudah siap semuanya? Ya. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Keadaannya bagaimana? Baik. Sehat, luar biasa. Ayo, ulang lagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Mantap. Sudah siap untuk selanjutnya? Ya. Baik, kita simak videonya bersama-sama. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pesan dalam pidato kepemimpinan. Salah satu sikap pemimpin adalah kemampuannya dalam berpidato. Pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada pendengar. Ketika mendengarkan pidato, audiensi harus mampu menyimpulkan isi pesan yang terkandung dalam pidato. Pesan yang disampaikan dalam pidato ada yang disampaikan secara langsung dan ada juga tidak langsung. Pesan yang disampaikan secara langsung, misalnya dalam bentuk ajakan atau imbauan. Pesan yang disampaikan secara tidak langsung, biasanya dalam bentuk pernyataan tersirat. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan pesan pidato. Yang pertama, pesan harus mencangkup isi pidato yang disampaikan. Kedua, pesan bukanlah ringkasan pidato, tetapi berupa penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator ketika berpidato. Baik, sudah menyimak bersama ya. Muatan bahasa Indonesia kali ini kita kembali belajar tentang teks pidato ya. Rancangan pidato. Kamu bisa lihat di buku siswamu, Nak. Nah, sudah dibuka? Ya. Baik. Di sana ada teks pidato dari Pak Badru, Sejahtera Bersama Koperasi. Silakan dibaca dulu di dalam hati masing-masing. Silakan. Ibu kasih kesempatan untuk membaca pidatonya Pak Badru, Sejahtera Bersama Koperasi judulnya. Silakan. Agar kalian mengetahui isi pidatonya, dibaca dengan teliti, dibaca secara bersungguh-sungguh. Sudah
kembali ya pada subtema sebelumnya, subtema 2 kita sudah belajar tentang pidato ya. Ingat kembali, di dalam menyusun pidato ada bagian-bagian pidato. Makanya kita membuat rancangan pidato terlebih dulu. Di dalam membuat pidato itu terdiri dari salam pembuka. Kemudian ada bagian pendahuluan ya. Setelah bagian pendahuluan ada bagian inti. Setelah inti ada bagian penutup ya. Setelah penutup terakhir salam penutup. Benar. Jadi ada 5 bagian dalam merancang teks pidato. Ini contoh tadi teks pidato yang disampaikan Pak Badru. Kalian sudah membaca? Nah, tentang koperasi. Pak Badru adalah pemimpin koperasi ya di sekolahnya. Nah, jadi ada yang bagian pembuka. Bagian pembuka itu apa? Kamu bisa lihat sebelum di bagian pembuka itu ada yang namanya salam pembuka. Seperti yang sebelumnya sudah pernah Ibu bahas, salam pembuka itu boleh kita yang muslim pakai assalamualaikum. Kemudian atau selamat pagi, selamat siang, ya. Atau kalau acaranya pidatonya malam, selamat malam, ya kan? Nah, kemudian ada lagi namanya bagian pendahuluan. Ya, pendahuluan itu memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Setelah itu ada lagi namanya bagian inti. Ya, ingat tuh seperti yang ada di layar, bisa kamu perhatikan mana yang bagian intinya. Bagian inti itu berisikan pembahasan topik secara lengkap. Ya, kamu bisa lihat contohnya di layar. Pidatonya Pak Badru, ya, bagian intinya yang mana? Sana bisa lihat ya di layar di depan kelasnya. Kemudian ada bagian penutup. Penutup biasanya berisi tentang kesimpulan, ya, atau bagian intisari dari pidato yang disampaikan. Nah, terakhirnya lagi apa nak? Salam penutup. Salam penutup. Salam penutupnya selain salam bisa berisi ucapan terima kasih. Nah, sekarang sebagai penugasan LKPD-nya yang keempat, ya, KPD terakhir hari ini, ya, Ibu mau minta kalian mencoba membuat rancangan teks pidato tentang musyawarah. Ya, artinya yang berkaitan dengan muatan pembelajaran kita sebelumnya tadi, muatan PPKN. Kita ada belajar gotong royong, musyawarah. Nah, sekarang coba diskusikan dengan temannya membuat satu rancangan teks pidato tentang musyawarah. Rancangannya saja dulu yang dibuat ya. Bisa dipahami? Atau ada yang mau bertanya silakan, jangan takut. Ibu bilang harus berani, harus percaya diri. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, sudah jelas? Buka KPD 4-nya. Ya kan? KPD 4-nya mana? Oh, lembarnya. Ketinggalan mungkin yang dari fotokopi nanti ada ini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, silakan. Ini nak. Sepertinya dari fotokopi tadi. Nanti kita setelah selesai. Oh iya, silakan. Silakan diselesaikan rancangan teks pidatonya. Dibuat. Rancangan itu seperti yang sudah pernah Ibu bahas. Ya, jadi misalnya topiknya apa dulu? Topiknya apa tadi Ibu bilang? Topiknya tentang apa nak? Iya. Di buku siswamu ada, bisa kamu lihat, ya. Di halaman 110 kalian diminta membuat rancangan teks pidato tentang bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Ya, silakan. Rancangan teks pidatonya seperti apa tadi? Topiknya jangan lupa dulu, sebutkan topiknya. Setelah topiknya, kemudian salam pembuka. Nah, salam pembuka itu apa? Silakan. Kemudian pendahuluan, intinya, penutup, baru terakhir salam penutup. Silakan dibuat. Rancangan
rancangan teks pidato. Jangan lupa di awalnya topiknya dulu. Silakan didiskusikan dengan temannya. Topiknya dulu, itu topiknya. Ya, yang topiknya dulu bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Kemudian apalagi rancangannya setelah topiknya salam membuka. Ya. Sudah? Baik, sekarang kita periksa sama-sama LKPD 4-nya. Ayo, siapa yang bersedia maju ke depan, Rifda? Ayo, silakan. Silakan dibacakan. Yang lainnya yang lainnya disimak ya, didengarkan. Nanti kalau ada pendapatnya silakan. Ya. Sedikit tak? Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Pidato kali ini akan membahas topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Ya. Berisikan permasalahan topik secara lengkap mengenai musyawarah. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan musyawarah. Keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Penutupnya menyampaikan rangkuman atau inspirasi topik yang telah disampaikan. Salam penutup berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih. Ya, coba, ayo pendapatnya Ibu dengarkan yang dibacakan Rifda tadi dari topik, salam pembuka, apa tadi Rifda? Inti, penutup dan salam penutup. Benar nggak sudah yang disampaikan Rifda? Yang lainnya bikin rancangannya sama? Untuk isinya ya itu narasi kamu sendiri ya. Yang jelas hari ini Ibu maunya kalian tahu dan mengerti dulu rancangan dari teks pidato, sehingga nanti di rumah bisa membuat untuk pembelajaran kita berikutnya. Bisa dipahami nak? Terima kasih Ananda Rifda, kasih tepuk tangan untuk kita. Baik, silakan LKPD-nya semua dari pertama, kedua, ketiga dan LKPD 4 dikumpulkan. Kita bantu itu nak, kumpulkan LKPD-nya. Silakan. Silakan dikumpulkan ya. Ya. Ya, jangan lupa seperti biasa, buka sudah. Sudah? Gak apa-apa, nanti Ibu periksa satu-satu. Di depannya Yohan, nanti ketinggalan. Kalau sudah, ya selanjutnya sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengadakan evaluasi harian, ya, berkaitan dengan muatan pelajaran kita hari ini, PPKN dan Bahasa Indonesia. Evaluasinya individu ya, bekerja sendiri-sendiri. Jangan lupa ini nanti setelah Ibu bagikan, tulis nama seperti biasa, hari ini tanggal berapa, ya jangan lupa. Sudah nak? Taruh di meja Ibu. Terima kasih Ilham sudah membantu Ibu. Baik, sekarang Ibu bagikan lembar evaluasi. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis namanya. Jangan lupa ditulis namanya. Silakan. Semangat ya, kerjakan. Sama-sama.
Makasih ya. Iya. Evaluasinya individu ya. Beda dengan LKPD tadi. Baik, anak-anak itu semuanya, terima kasih sudah menyelesaikan tugas-tugasnya pada hari ini. Ya, tetap semangat. Apa kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Sekarang Ibu ingatkan ya, tetap jaga kesehatan. Ya, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi jangan lupa tetap gunakan masker, ya. Jangan lupa cuci tangannya. Kalau sudah sampai rumah belum sekolah, cuci tangan, ganti bajunya, Nala. Jangan lupa, ya. Usahakan juga kita menjaga jarak. Yang terpenting juga ini masker, jangan lupa. Jaga kesehatannya, ya, makan makanan bergizi, ya, jangan lupa istirahat yang cukup, ya, bermain boleh, tapi ada waktunya, ya, jangan lupa untuk istirahat dan yang paling penting belajar, biar bisa menjadi apa? Bisa menjadi pemimpin, biar bisa jadi generasi penerus bangsa yang sukses, yang cerdas, yang berkarakter, ya, baik. Sampai ketemu di pembelajaran kita besok hari, masih di tema 7, subtema ketiga, pembelajaran ke-2. Sebelum akhiri, biar kita pulang ke rumah dengan selamat, kita akhiri dengan doa. Habis ya? Ayo silakan. Ridho. Habis Ridho mau berdoa, ingat seperti Ibu bilang, dibiasakan bagaimana sikap yang baik kalau mau berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing berdoa baik. Ya Tuhan, sekarang kami ingin pulang. Lindungilah kami di jalan supaya kami sampai di rumah dengan selamat. Amin. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas semangat belajar kita hari ini, ya. Terima kasih atas partisipasi kalian yang luar biasa, semangat belajar yang luar biasa. Sampai ketemu besok hari. Pulang langsung ke rumah, hati-hati di jalan. Bagi yang belum dijemput, bisa ditunggu dulu di pendopo kita di depan, ya, nunggu jemputan. Silakan salam dulu. Selamat siang dan selamat pulang sampai ke rumah. Silakan. Gantian ya, sesuai urutan. Silakan.